Xiayan istri Suijingye sayang bagus kan? Suijingye menantu keluarga Xia bagus. Istriku memakai apapun pasti cantik. Berdiri. Tolong Huang Xigong Berdiri. sesepuh agung aliran Gunung Senja. Si tua bangka. Berani-beraninya menipuku dengan obat palsu. Gua bunuh lo. Aduh, tolong dong nilaiin yang bener. Kan lo sendiri yang lemah, terlalu lemah buat ditambahin. Malah bilang obat kuatku nggak manjur. Mana ada logikanya. Sialan. Lo nyari mati, gue habisin lo. Tolong. Berdiri. Gua bunuh lo dasar. Gua bunuh lo. Jangan mendekat, jangan. Nyaris aja. Bahaya. Masih berani kabur, gua pukul lo sampai mati. Aduh, pahlawan tolong aku. Si jagoan ini nggak bisa diajak bicara. Kalau kau nggak nyelamatin pengemis tua ini, aku bakal dipukulin sampai mati. Tua bangka, sekarang nggak bisa kabur lagi kan? Jagoan. Itu, bicaralah baik-baik. Bangsat, bicara baik-baik ya katanya. Minggir. Tua bangka, terima tinjuanku. Aduh. Jagoan, kakek tua ini bersalah apa padamu? Aku yang akan ganti rugi. Tak disangka anak ini ternyata bertubuh awatara bebas bocor. Kau baik-baik saja? Dasar kau, berani-beraninya kau ikut campur urusanku. Kasatria, tadi itu salah paham. Aku juga... Aku hajar kau sekalian. Jangan pukuli suamiku, hentikan! Lepaskan suamiku! Katanya menantu keluarga Xia yang numpang nikah Suijingye juga sampah. Wah, tak disangka dia. Memang benar ya? Lepaskan si sampah ini, boleh saja. Bayar, habis perkara. Uangnya bisa kuberikan, tapi jangan lagi kau sebut suamiku sampah. Kau kan latih jurus keluarga Xia itu sudah belasan tahun. Katanya kau bahkan kalah sama istrimu sendiri ya. Wahahaha, sampah, kau. Aduh, kukira dia jagoan tak disangka. Lampion kulit sapi, luarnya terang kotoran keledai, permukaannya mengkilap. Kau cuman bagus di luar, tak berguna. Kami mau membantumu, masa kau bilang begitu? Ikan mas bersisik emas bukan untuk kolam dangkal. Bertemu angin awan langsung jadi naga. Hei, kau jangan pergi bapak tua, aku belum selesai denganmu. Kau hancurkan lapakku lalu mau kabur. Kau harus ganti rugi. Aku. Ganti. Ikan mas bersisik emas bukan untuk kolam dangkal. Jangan-jangan bapak tua itu... Hendra Pratama, sesepuh disiplin aliran Gunung Senja. Aliran Gunung Senja. Sambut kepulangan pemimpin dari meditasi. Silakan bangun semuanya. Haris Wijaya, sesepuh warisan ilmu aliran Gunung Senja. Aduh, Xiao Xuanzi, lama tak bertemu. Gayamu besar sekali ya. Murid menghormat sesepuh agung. Hormat kepada sesepuh agung. Sesepuh agung, hai, ayam ini rasanya enak. Enak. Sesepuh sudah kembali dari perjalanan. Ada cerita apa? Ceritakan kepada murid ini. Kamu pernah dengar tentang tubuh tanpa cacat sejak lahir? Ya, itu kabar burung. Belajar ilmu bela diri dengan cepat. Dia latihan 1 hari, orang lain latihan 10 tahun. Tubuh yang unik. Kamu hanya tahu sebagian. Kamu tidak tahu sisanya, yang disebut tubuh tanpa cacat sejak lahir. Jalur energi unik, berbeda dengan orang biasa. Titik energi di tubuhnya juga berbeda. Tubuh seperti ini. Kalau belajar ilmu bela diri biasa, itu seperti melawan alam, bahkan tidak bisa menandingi orang biasa. Tapi, kalau bisa diajar sesuai kemampuan, itu luar biasa. Aku yakin, tidak lebih dari setengah bulan, para sesepuh di bawahmu, tak ada yang bisa mengalahkan dia. Kalau ada talenta seperti itu, harap sesepuh agung, cepat bawa dia ke sekolah kita. Sayangnya, aku datang terlalu terlambat. Tak tahu dari mana dia. Belajar hal-hal yang acak-acakan, hal yang aneh, dilatih sampai rusak. Kalau mau dia jadi sukses, harus membuat dia lupa semua yang dia pelajari sebelumnya. Semua ilmu bela diri. Itu memang sayang. Aku meramal, waktunya sudah hampir. Malam ini jam 3, ada janji yang harus ditepati.
ayam panggangmu ini. Rasanya lumayan, tapi agak asin. Perhatikan lain kali. Baik, Guru. Aliran Gunung Senja, Istana Awan Ungu. Ketua Sekte, Sesepuh Agung tidak pernah menerima murid. Hendra Pratama, Sesepuh Disiplin Aliran Gunung Senja. Sekarang beliau punya niat untuk meneruskan ilmu. Jangan sampai orang luar yang dapat untung. Lebih baik kita adakan turnamen besar Sekte. Pilih yang terbaik untuk beliau sebagai murid. Saya akan segera urus. Bapak, Bastian Harsono, putra sulung Dono Harsono. Ini kabar gembira sekali. Aliran Gunung Senja, turnamen besar Aliran Gunung Senja kali ini, juara pertamanya berkesempatan berguru pada Sesepuh Agung. Dion Harsono, putra kedua Dono Harsono. Meski bukan juara pertama, kalau kita dapat peringkat yang bagus, itu juga ada kesempatan untuk menarik perhatian para sesepuh, bahkan ketua sekte. Benar, turnamen internal Aliran Gunung Senja ini adalah kesempatan emas bagi keluarga kami untuk mengangkat nama keluarga. Kalau soal menantu ketiga yang tidak berguna itu, harus segera disingkirkan. Aku tidak mau nanti dia mempermalukan keluarga kita, dan jadi beban kita. Tenang saja, aku sudah berembuk dengan Bapak. Bapak sudah punya keputusan. Bapak, Bapak, memanggil kami buru-buru, ada apa? Bapak mertua. Duduklah. Kau ini menantu masuk, tidak ada tempat duduk untukmu. Berdiri saja di sana. Sejak kapan keluarga kami punya aturan seperti ini? Barusan aku yang bilang, kenapa? Ada masalah? Dia cuman sampah yang masuk keluarga. Mau bertindak seperti tuan rumah dan ikut campur urusan keluarga kami? Kalian keterlaluan. Bapak tegur mereka. Diam semua. Aku memanggil kalian berdua pulang karena ada hal yang mau kumumkan. Sui Jingye. Bapak mertua. Xiayan, Bapak, aku mau kalian berdua segera bercerai. Bapak mertua. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin. Saya tidak akan pernah setuju. Diam. Kamu, Sui Jingye, sudah belajar bela diri keluarga Xia lebih dari 10 tahun. Kemampuanmu tidak berkembang sama sekali, membuat keluarga Xia kehilangan muka sepenuhnya, membuat Xia yang terlibat. Juga tertunda olehmu, di mana-mana ditertawakan orang. Ayah, sudah saya katakan tidak akan pernah berpisah. Kamu sudah berani. Singkatnya saya mati juga tidak akan berpisah dengan Jingye. Bapak mertua bagaimanapun, saya tidak akan berpisah dengan Xiayan. Kamu ingin menjadi batu sandungan bagi keluarga Xia saya tidak akan pernah setuju. Jika ingin saya berpisah dengan Xiayan, saya juga tidak akan pernah setuju kamu. Ayah, saya mohon kepada kamu. Berikan kami kesempatan sekali lagi mulai sekarang. Putri akan mendengarkan semua yang Anda katakan. Baik. Memberikan kamu kesempatan sekali lagi. Kompetisi besar di dalam sekolah ini, jika Sui Jingye tidak bisa mendapatkan tempat pertama, kamu harus berpisah, selamanya tidak akan bertemu lagi. Tempat pertama. Ayah, kamu jelas-jelas bermaksud. Jika tidak setuju, sekarang bisa pergi. Saya setuju. Kita sepakat. Yanar, kamu mau apa? Mau kabur? Kabur? Kamu saja kalah dari kedua kakakku, apalagi untuk jadi juara. Mustahil kamu bisa menang. Lebih baik kita kabur saja sekarang. Yan Er, aku tidak mau pergi. Kita tidak boleh pergi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yan Er, aku sudah menjadi pengecut selama bertahun-tahun. Hanya kamu yang tidak pernah meninggalkanku. Baik untuk diriku sendiri maupun untukmu, kompetisi besar ini harus aku ikuti. Tapi ayahku bilang, kalau kamu tidak bisa jadi juara, kita harus bercerai. Percayalah padaku, kita pasti tidak akan berpisah. Kecuali aku mati di atas ring. Jangan ngomong sembarangan. Aku percaya padamu. Kita suami istri harus satu hati. Tidak ada yang bisa memisahkan kita.
Aduh. Aku ini benar-benar bodoh, sampai-sampai percaya pada omongan tukang obat penipu tua itu, lari keluar di tengah malam begini. Mau kemana kau? Dasar sampah kecil, kamu ngapain di sini? Senior, siang tadi kamu mengetuk kepalaku 3 kali, di bawah jembatan jam 3 malam. Jelas-jelas menyuruhku datang ke sini menunggumu jam 3 malam. Sekarang malah pura-pura tidak tahu. Aduh, melihatmu bodoh-bodoh, ternyata masih agak pintar juga. Senior, Anda repot-repot memanggilku ke sini. Apakah ada ilmu sakti yang mau diajarkan? Benarkah? Karena melihatmu masih bisa diajar, aku memang punya satu buku rahasia yang cocok untukmu. Mohon senior memberikan petunjuk. Aduh, bukan. Aduh, juga bukan. Bukan yang ini juga, hahaha. Ini dia. Ini kan cuma sepotong kain usang. Ilmu bawaan tanpa kebocoran, lingkaran hitam. Ilmu sakti. Masa ilmu sakti ditulis di kain usang? Senior, apa Anda tidak salah? Senior. Bahkan kulitnya tidak tergores. Jangan-jangan ini cuma tipu-tipu belaka. Kenapa malah makin lemah, bahkan nggak sebagus dulu? Aku juga nggak tahu. Setelah latihan, aku selalu merasa banyak hal yang diajarkan ayah, jadi nggak ingat lagi. Semua gara-gara si tua penipu bajingan itu. Bagaimana kalau kita buruan kabur aja? Yan bukannya kita sudah sepakat? Sudah, aku tahu. Lupakan dulu, aku masak makanan favoritmu. Kita makan dulu, baru latihan lagi. Ayo pergi. Wahahaha. Setelah kau lupa semua yang pernah kau pelajari, semua jurus-jurus palsu itu, baru kau akan tahu betapa hebatnya ilmu sakti si pengemis tua ini. Wahahaha. Zhang Dengfeng, kepala keluarga Zhang. Tak disangka keluarga Xia bahkan membawa menantu yang masuk keluarga, si suami yang numpang hidup itu. Kelihatannya keluarga Xia benar-benar sudah kehabisan orang. Haris Wijaya, sesepuh pewaris aliran Gunung Senja. Hormat pada sesepuh Haris. Kompetisi besar kali ini total ada 3 babak. Pemenang pertama berhak menjadi murid langsung sesepuh agung. Ini adalah kesempatan langka dari langit. Kalian semua harus serius. Semangat. Hari ini, kalian semua harus tunjukkan performa terbaik. Siapa yang berani mempermalukanku di hadapan keluarga Zhang, keluarlah dari keluarga Xia. Siap. Selanjutnya kita mulai babak pertama. Di sini ada busur dari 1 batu hingga 10 batu. 10 busur keras. 1 batu setara dengan 120 kati. Peserta yang bisa membuka busur dengan batu tertinggi menang. Keluarga Chen Ming. Keluarga Chen Ming membuka busur 4 batu. Keluarga Xia Dion Harsono. Keluarga Xia Dion Harsono membuka busur 5 batu. Keluarga Xia Bastian Harsono. Bagus. Keluarga Xia Bastian Harsono membuka busur 7 batu.
Keluarga Zhang, Ryan Pratama. Keluarga Zhang, Ryan Pratama, membuka busur 10 batu. Bagus, hebat Tuan Muda. Memang pantas disebut keluarga Zhang, bisa memiliki kemampuan sehebat ini. Bisa membuka busur 10 batu. Memang kemampuannya luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Wahahaha. Keluarga Xia Sui Jingye. Wah, ini menantu laki-laki yang masuk keluarga istri dari keluarga Xia, Sui Jingye. Mau coba juga? Hahaha, hadirin sekalian, kalau keluarga kami, keluarga Zhang, punya menantu sampah seperti ini. Sudah lama dibunuh dan diberi makan ke anjing. Tak disangka, keluarga Xia ini berani membawanya ikut kompetisi besar. Hahaha, benar-benar memalukan. Hahaha, sudah kubilang jangan bawa si sampah ini. Nah, sekarang muka kita habis. Si sampah itu ternyata mau mencoba busur 10 batu. Masa ia mau mencoba busur 1 batu? Dasar sampah. Setidaknya dia tahu diri. Tebalnya muka, itu mungkin kelebihannya? Wahahaha, menantu tak berguna dari keluarga Xia, memang sesuai reputasinya. Tak disangka, 1 batu pun tidak bisa dia tarik. Bisa ikut pertandingan besar juga. Ini keluarga Xia yang mengatur acara hiburan untuk kita? Sampah, benar-benar sampah, sampah. Sampah ya tetap sampah. Kami berdua berjuang mati-matian di sana. Untuk membanggakan keluarga kita. Semua hancur karena menantu sialan sepertimu. Pertunjukan yang bagus, mengambil inisiatif, langsung menunjukkan sikap pantang mundur. Dalam hal mempermalukan diri, kamu masih yang terdepan. Hahaha. Sayang, biasanya kamu bisa angkat 2 batu. Kenapa hari ini begini? Sakit? Aku juga tidak tahu kenapa. Teknik tenaga yang diajarkan ayah, aku sama sekali tidak ingat. Ternyata si tua itu memberikan kitab rahasia yang bermasalah. Bagus. Semakin cepat lupa, semakin baik. Aliran Gunung Senja. Babak ini, gunakan seni bela diri ringan untuk melintasi kolam dingin, yang waktu tempuhnya paling singkat. Menang. Mata air kolam ini sangat dingin, sangat berbahaya. Semua hati-hati. Keluarga Liu Zhong. Melewati kolam 10 tarikan napas. Keluarga Xia Dion Harsono. Melewati kolam 7 tarikan napas. Keluarga Xia, Bastian Harsono. Melewati kolam 6 tarikan napas. Keluarga Zhang, Ryan Pratama. Melewati kolam 3 tarikan napas. Bagus. Tenaga internalnya kuat. Prospeknya tak terbatas. Dono Harsono, kali ini aku rasa jangan lagi mengeluarkan menantu kesayanganmu memalukan diri di wajahku ini. Aduh, dia sendiri malu. Sui Jingye, tenagamu masih dangkal. Jika dipaksakan, hanya akan 9 mati 1 hidup. Jingye, kita tidak ikut. Yan, asalkan bisa bersama kamu. Bahkan 10, 100 kolam dingin. Aku pasti akan mencoba. Jingye,
Keluarga Xia Suijingye. Dono Harsono, Jingye. Jingge, Jingge. Jingge. Seni bela diri bawaan tanpa cacat. Bagus, bagus. Seni bela diri bocah nakal ini sudah otomatis melindungi tubuhnya. Jingge! Jangan sentuh dia, dia jatuh ke mata air itu. Racun dinginnya sangat dalam, aku khawatir bisa melukaimu. Hanya saja dia juga... Jangan takut. Aku baik-baik saja. Jingye, kamu bikin aku kaget setengah mati. Tidak seharusnya begitu. Jangan-jangan kolam dinginnya bermasalah. Yo! Jangan-jangan anak ini berpura-pura dari tadi. Jatuh ke mata air kolam dingin tapi tidak mati. Kedalaman tenaga dalamnya sungguh sulit dipercaya. Kukatakan, nama baik keluarga Dono Harsono pada akhirnya dihancurkan olehmu, seorang orang luar. Benar-benar hancur. Kenapa tadi kamu tidak langsung mati saja di kolam itu? Itu kan lebih baik. Kak! Kabar baiknya adalah kamu semakin dekat untuk diusir dari keluarga Dono Harsono. Kabar buruknya adalah nama baik keluarga Dono Harsono semakin buruk. Pemenang pertandingan kali ini adalah Ryan Pratama. Maaf ya semuanya. Keluarga Pratama menang lagi. Hahaha. Dono Harsono, sayangnya ini bukan lomba loncat indah. Kalau tidak, juara pertama pasti diambil oleh menantumu ini. Jingge, kolam dingin tadi juga tidak berpengaruh apa-apa padamu. Kenapa kamu bisa langsung terjatuh ke dalamnya? Saat melompat, ilmu ringan yang diajarkan ayah juga terlupakan. Itu semua salah si penipu tua itu memberikan kita rahasia. Semuanya ada dalam kendali si pengemis tua ini. Tidak lama lagi akan terlupakan semuanya. Selanjutnya adalah babak ketiga. Pertandingan mempertahankan posisi. Babak kali ini adalah yang paling penting dalam pertandingan ini. Mereka yang performanya buruk di dua babak sebelumnya, semua bisa memanfaatkan babak ini untuk membalikan keadaan. Lihat siapa yang bisa membalikan keadaan. Keluarga Zhang, Ryan Pratama, datang untuk mempertahankan posisi. Siapa yang duluan? Keluarga Liu Chun naik panggung untuk menantang. Chun, kamu baik-baik saja. Kamu... Yang tidak takut mati. Silakan maju. Masih ada siapa lagi? Sombong sekali. Aku yang akan melawanmu. Keluarga Xia. Dion Harsono. Tak disangka kekuatan Ryan Pratama ini sudah mencapai tingkat seperti ini. Kamu terlalu lemah, terlalu lemah. Bagaimana kalau kalian keluarga Xia maju sekaligus saja? Aku buru-buru. Keluarga Xia Bastian Harsono. Ayo mulai.
Gimana Dono Harsono? Keluarga Sia kalian masih ada laki-laki sejati nggak sih? Wahahaha. Loh, hampir lupa. Keluarga Sia masih punya satu menantu lelaki sampah yang numpang hidup. Diam aja ngapain? Cepat suruh dia naik. Keluarga Zhang kami hari ini gratis bantuin kamu nyelesain sampah yang memalukan ini. Bukannya kamu dari dulu udah mau gini. Wahahaha. Keluarga Sia kami gimana lagi, bukan urusanmu. Bapak mertua. Biarkan aku yang pergi. Kami berdua kakak beradik digabung aja masih nggak bisa ngalahin dia. Apalagi kamu yang makin lama makin sampah numpang hidup ini. Aku sarankan kamu mending jangan cari mati. Hei, keluarga Sia kalian, itu menantu sampah numpang hidup. Naik nggak sih? Gini aja. Asal kamu bisa ngalahin aku, juara satu ku berikan padamu. Gimana? Bapak mertua. Jingye, jangan pergi. Ryan Pratama itu kejam. Kamu bukan lawannya. Ini kesempatan terakhirku. Aku harus pergi. Muka keluarga Sia udah habis dipermalukan. Nggak kurang kamu seorang. Kamu mau mati, aku juga nggak larang. Jingye, jangan pergi. Jingye, Biarkan aku pergi. Jingye. Woi, si sampah kecil beneran berani naik ya? Keluarga Sia, Sui Jingye. Ayo. Silakan. Ryan Pratama. Setiap pukulan sangat berat. Dia tamat. Jingye. Kalau kena pukulan sebanyak itu pasti mati atau cacat. Ren Pratama. Jangan takut. Aku baik-baik saja. Wah, dasar sampah. Ternyata tahan pukul. Jangan. Jingye. Wah, anak ini kayak kura-kura, tahan pukul sekali. Tahan pukul buat apa? Masa mau menang dengan cara membuat lawan kecapekan? Baru dia menang. Lihat jurusnya berantakan. Sudah belasan tahun belajar silat keluarga Sia, tapi kayak nggak pernah belajar. Melihat kondisi Jingye, jelas semua yang dipelajari sudah dilupakan. Ini bagaimana ya? Lupa semua yang seharusnya dilupakan. Sudah mulai terbentuk. Wahahaha. Sepertinya aku harus serius. Aku ingin lihat seberapa tahan kamu. Jingye! Sampah ya, tetap sampah. Kukira dia akan bangkit. Tidak apa-apa. Jingye. Jingye. Xiayan, kamu sampai sedih seperti ini. Hanya untuk sampah itu? Aduh. Kakak sampai terharu. Lihat, kamu cantik sekali. Ikut dia. Sayang sekali. Asalkan kamu mau menjadi pelayan ranjangku, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskan orang ini. Bagaimana? Ryan Pratama, mau hangatkan ranjang ibumu? Jingye. Jingye, kita berhenti bertarung. Kita menyerah saja. Menyerah? Boleh saja menyerah.
Kalau menyerah, aku akan melepaskannya. Kamu memang seorang pengecut. Menyerah bukanlah hal yang memalukan, karena ini memang takdirmu. Dia cuman sampah yang menikah, masuk ke keluarga mertua, masih mau bertindak sebagai tuan rumah. Dalam hal mempermalukan diri, kamu memang yang terdepan. Hidup itu soal harga diri. Sudah setengah hidup dicaci maki sebagai pengecut. Sampah ya tetap sampah. Sampah keluarga Xia yang menikah masuk, sampah. Kamu demi seorang sampah seperti ini, sampai sedih begini. Bahkan wanita yang kucintai pun tidak bisa kujaga. Dalam pertandingan besar keluarga kali ini, kalau Sui Jingye tidak meraih juara pertama, kalian harus bercerai dan tidak boleh bertemu lagi selamanya. Takdir seperti ini. Mati pun aku tidak akan menerimanya. Jingye, hanya dengan hidup kita punya kesempatan. Aku akan memohon pada ayah, kita pergi dari sini, kita... Yaner, selama bertahun-tahun ini, demi aku kamu sudah menderita banyak. Hari ini, aku Sui Jingye tidak akan mundur selangkah pun lagi. Tidak, jangan. Jangan. Jingye, jangan. Jangan, Jingye. Jingga. Menyerah atau tidak? Tidak menyerah. Jingye. Menyerah atau tidak? Tidak menyerah. Jingye. Jingye, menyerahlah. Aku mohon padamu. Jingye. Menyerah atau tidak? Tidak menyerah. Jingye. Jingye. Yaner. Jingye. Jingye. Hahaha, meridian ajaibnya sudah kupatahkan semuanya. Mari kita lihat bagaimana dia bisa bersikap keras kepala. Jingye, Jingye, sadarlah, Jingye. Jingye, hahaha, Jingye. Hahaha. Jingye. Jingye. Aduh, orang tua. Aku sedang bingung bagaimana cara memutuskan meridian ajaibnya. Malah ada yang sudah mengerjakannya. Benar-benar Tuhan sedang membantuku. Hahaha. Untuk menguasai seni bela diri bawaan tanpa celah, harus melupakan semua ilmu bela diri yang pernah dipelajari sebelumnya. Hingga meridian ajaib terputus, 8 meridian terbentuk kembali. Pada hari meridian tersambung kembali, itulah saat seni bela diri itu berhasil dikuasai. Seni bela diri bawaan tanpa celah hari ini berhasil. Tidak mau mengaku kalah lagi bagaimana? Ayo, bangun lagi. Bersikap keras kepala lagi untukku. Saya umumkan. Pemenang pertandingan kali ini adalah Ryan Pratama. Ryan. Siapa bilang dia menang? Wah, selesai juga. Ahahaha. Nah, kamu baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja. Nak, tenang saja, pergilah istirahat. Selanjutnya serahkan padaku. Akan kuhajar mereka habis-habisan. Ini kasih sampah Sui Jingye itu, kenapa dia begitu hebat? Mungkinkah aku salah menilainya? Dia bukan sampah. Rupanya selama ini dia menyembunyikan kekuatannya. Anak baik. Sembunyinya dalam sekali. Seorang pria sejati di dunia ini punya 3 hal yang tak bisa ditahan. Tidak tahan negaranya dihina, tidak tahan orang tuanya dihina, tidak tahan istri dan anaknya dihina. Hari ini, kau menghina istriku. Kalau tidak membuatmu membayar mahal, aku tidak layak hidup di dunia ini. Omong besar. Ingin pura-pura lemah lalu menyerang, menggunakan aku sebagai batu loncatan? Jangan salahkan aku kalau menggunakan jurus pamungkas yang diajarkan guruku untuk mengirimmu ke alam baka. itu jurus pamungkas Hendra Pratama. Jangan ditangkis langsung, menangkis langsung pasti mati. Mati kau.
Jingge, hati-hati. Bocah brengsek, berani melukai anakku. Bagus. Ilmu bela dirinya sangat indah. Aku umumkan, juara pertama kontes kali ini adalah keluarga Xia, Sui Jingge. Sui Jingge. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Elders Haris, Sui Jingye ini cuma menantu lelaki yang diambil keluarga, statusnya rendah. Membiarkan pria yang hidup bergantung pada istrinya ini menjadi murid aliran Gunung Senja kita. Aliran Gunung Senja kita bukankah akan jadi bahan tertawaan? Kalau nggak terima kalah, ya ngaku aja. Jangan ngomong sembarangan di sini. Sui Jingye, walaupun diambil sebagai menantu, tapi dia dengan Xiayan juga menjalani prosesi pernikahan yang lengkap, suami istri yang sah secara hukum. Dia adalah pria keluarga Xia. Kenapa dia nggak layak? Kamu berdua, ayah dan anak, di depan mata semua orang, menyerang menantuku diam-diam. Kamu pikir keluarga Xia nggak ada orang? Hari ini, kalau keluarga Zhang masih nggak terima, aku, Dono Harsono, dan Sui Jingye, mertua dan menantu ini, akan adu tinggi rendah lagi dengan kalian berdua, ayah dan anak. Ayo. Berkelahi. Tempat pertandingan suci ini bukan tempat kalian berbuat semaunya. Sui Jingye, sebagai menantu yang diambil keluarga, walaupun tidak melanggar aturan aliran Gunung Senja kita, tapi kalau tersiar, juga kurang enak didengar. Aku Haris Wijaya, sebagai elder aliran Gunung Senja, di dunia persilatan juga punya nama kecil. Sui Jingye, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Wah, anak muda, kamu berani terima dia jadi murid? Kamu nggak takut kena petir? Jika elders tidak menganggapnya hina, Sui Jingye tentu saja bersedia. Jingye, cepat ikut aku bersujud berterima kasih kepada elders. Bersujud berterima kasih kepada elders. Aduh, nggak bagus. Aku belum dengan jelas menetapkan status guru murid dengan Sui Jingye. Aduh, kalau begini terus, anak ini biasanya agak bodoh. Kalau sampai menyembah orang lain sebagai guru, aku mau protes ke siapa? Nggak boleh. Jangan. Sama sekali jangan, Elders Haris. Jangan, Elder Yue. Apalagi yang mau kau katakan? Sui Jingye, dia tadi tidak menggunakan jurus keluarga Xia. Semua orang di sini menyaksikannya. Benar, jurus keluarga Xia kalian seberapa hebatnya aku paling tahu. Yang dia gunakan barusan sama sekali bukan jurus keluarga Xia. Bukan, terus kenapa? Di dalam sekte tidak ada aturan harus menggunakan jurus keluarga Xia. Kemampuan bela diri Sui Jingye biasa-biasa saja, sudah terkenal sebagai sampah. Kemampuannya tiba-tiba meningkat pesat, sampai aku dan ayahku bekerja sama pun tak bisa mengalahkannya. Semua tanda-tanda ini menunjukkan dia jelas-jelas mencuri ilmu siluman. Kalau tidak mungkin dia sehebat itu. Betul, orang ini perilakunya aneh. Dalam 2 pertandingan sebelumnya, sengaja menyembunyikan kekuatan. Mungkin dia tergoda oleh siluman, menyusup ke aliran Gunung Senja kami bermaksud menggulingkan. Mohon para elder mempertimbangkan. Menantu macam dia, mengkhianati sekte, mencuri ilmu siluman, menurut aturan harus dihukum mati. Aku tidak pernah menyembunyikan kekuatan. Dan juga sama sekali tidak mungkin mencuri ilmu siluman apapun. Kalian mengada-ada. Dalam pertandingan tadi, Ryan Pratama menggunakan bukan jurus keluarga Zhang, kan? Kalau begitu, Tuan Muda Zhang juga belajar ilmu siluman dari siluman mana? Mempelajari ilmu siluman dan juga mata-mata yang bersiap menyusup ke aliran Gunung Senja. Kau... Hati-hati bicaramu. Keluarga Xia kalian sombong sekali. Elder Zhang. Ilmu bela diri Ryan Pratama Hendra Pratama, elder disiplin aliran Gunung Senja adalah yang kupelajari darinya. Berarti aku juga siluman. Sampah. Kepala keluarga Xia, kamu lihat baik-baik. Aku ini, apakah seorang iblis? Hamba tidak berani. Kalau tidak berani, urusan hari ini semuanya aku yang putuskan.
Orang ini punya niat jahat. Asal-usul ilmu bela dirinya tidak jelas. Hapus ilmu bela dirinya. Tangkap segera. Keluarga Xia menyembunyikan penjahat. Mengingat ini pelanggaran pertama, hukumannya akan diringankan. Kalau tidak bertobat, seluruh keluarga akan diturunkan statusnya menjadi anggota rendahan aliran Gunung Senja. Anggota rendahan tunggu keputusan lebih lanjut. Ayah, tidak boleh. Jangan sampai demi Sui Jingie dia seorang bisa mencelakakan seluruh keluarga Xia. Benar, Ayah. Tidak bisa. Ayah, Jingie, Cepat. sembah dan jadilah murid sesepuh. Diam saja ngapain? Cepat sembah. Sesepuh Yue, Kau mau melawanku? Sesepuh Zhang, aku benar-benar tertarik melihatnya. Sungguh tidak tega bakat sehebat ini. Dirusak oleh sesepuh Zhang begitu saja. Sui Jingie, sujud dan jadilah muridku. Cepatlah. Wah, mau merebut muridku lagi? Kau pikir aku orang tua yang mudah ditindas? Ya, kau tidak ada habis-habisnya? Aku menolak. Kau. ayah, Sesepuh Yue, aku sudah punya guru. Tidak bisa menerimamu sebagai guru lagi. Kamu tidak tahu diri. Mencari mati sendiri. Elder Yue. Jingie, aku tahu maksudmu. Tapi orang tua itu, bagaimanapun juga hanya seorang pengemis. Sekarang ada kesempatan emas. Kamu tidak boleh keras kepala. Lelaki sejati harus setia dan fokus. Seperti aku yang sudah memilikimu, aku tidak akan pernah lagi punya wanita lain. Aku sudah punya guru. Tidak peduli status atau kedudukannya seperti apa, aku tidak bisa lagi berguru pada orang lain. Bagus sekali. Anak ini sangat langka. Masih memiliki hati yang murni. Aku ikut kata-katamu. Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh ketua sekte. Harus segera dilaporkan. Dengan murid yang hebat seperti ini, yang bisa mewarisi ilmu dan pengetahuanku, meski ajal sudah dekat, lalu apa lagi? Apa lagi yang kuinginkan? Kamu sudah di ujung kematian, masih mau berlaga. Zhang Dengfeng, Rian Pratama. Iya. Ya. Kalian berdua tangkap penjahat ini. Aku akan memberikan penghargaan untuk kalian. Siap. Meski aku tidak bisa berguru pada Elder Yue, tapi aku juga tidak akan biarkan kamu menginjak-injakku. Karena kita berada di atas ring, mari kita bicara dengan tinju. Elder Zhang. Silakan. Baik. Hendra Pratama, siapa kamu ini? Berani-beraninya mengganggu muridku, kamu belum pantas. Jingie. Kamu cari mati. Elder Zhang. Sui Jingie kasar, bodoh, dan dungu, tidak pandai bicara. Mohon Elder mengampuni nyawanya. Dia sendiri yang cari mati, mana ada alasan untuk menolak. Minggir semua. Hari ini aku akan menghabisi si pemberani ini. Ayah. Elder. 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 Jingie. Hendra Pratama mengandalkan kekuatan untuk menindas orang, bermaksud menindas yang lemah. Sui Jingie beradu telapak tangan dengannya. Bukankah itu justru jatuh ke dalam perangkapnya? Bocah, baru belajar sedikit ilmu sesat, sudah berani bicara seenaknya di sini. Aku akan membuatmu tahu apa itu di atas langit masih ada langit. Jingie. Jingie, kamu tidak terluka kan? Jangan mendekat. Tidak apa-apa. Aku kira setelah telapak tangan ini mengenai, pasti mati atau terluka parah. Tak disangka, Elder dari Sekte Mingsan hanya segini.
bocah lancang. Terima satu telapak tanganku. Jingye. Jingye. Selamat datang, pemimpin aliran. Selamat datang, pemimpin aliran. Orang yang lancang seperti dia berani menghina perguruan kami. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Aku akan merasa malu pada para leluhur. Pemimpin aliran. Pemimpin aliran, ada alasannya. Tolong selidiki dengan adil. Sui Jingye, cepat bersujud dan minta maaf pada pemimpin aliran. Apa salahku? Kenapa aku harus minta maaf? Kau. Pemimpin aliran. Menurutku, keluarga Xia dan dia jelas bersekongkol. Mereka mau memberontak. Kalau begitu, setelah diselidiki, tangani sekalian. Ini pemimpin aliran. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan anggota keluarga Xia lainnya. Ayah, cepat usir si pembawa sial ini dari keluarga Xia. Jangan sampai karena dia seluruh keluarga kita ikut kena getahnya. Benar, Ayah. Sebenarnya aliran Gunung Senja hanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Suamiku salah apa? Kalian berdua cari mati, jangan libatkan keluarga Xia kami. Ayah, usir mereka berdua dari rumah. Pemimpin aliran. Sui Jingye hanya menantu yang tinggal di keluarga istri. Dia tidak bisa mewakili seluruh keluarga Xia kami. Kami, ayah dan anak bertiga, sama sekali tidak punya niat lain. Mohon pemimpin aliran melihat dengan jelas. Mohon pemimpin aliran melihat dengan jelas. Dua orang pengecut. Aku tidak punya kakak seperti kalian. Tampaknya kalian sekeluarga benar-benar nekat mencari mati. Hari ini, siapapun yang berani menyentuh keluargaku, Sui Jingye, kecuali menginjak mayatku. Terlebih dahulu, baik. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Pemimpin aliran. Mau menyentuh muridku, sudah tanya izinku belum? Paman Guru. Kau benar-benar si tua bangka. Jadi kau adalah guru Sui Jingye, si pengemis dekil dan bau. Aduh, si pengemis tua ini memang cuma sampah tak berguna, sampah busuk. Tapi aku memang mengajari Sui Jingye beberapa jurus, ya kan si brengsek? Baiklah, baiklah. Si tua, akhirnya kau muncul juga. Dasar setan tua, apa kau yang menyuruh Sui Jingye menyusup ke aliran Gunung Senja untuk berbuat jahat? Aduh, hahaha. Wah, itu saja kau tahu. Si pengemis tua ini memang berniat jahat. Mau apa kau? Kau... Jangan bergerak. Aku suka melihatmu jengkel padaku, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kau mengaku. Ketua sekte, setan tua ini sudah mengaku kejahatannya. Itu benar-benar keji. Mohon ketua sekte segera memerintahkan untuk menangkap guru murid penjahat ini. Mohon ketua sekte dan kedua sesepuh memberikan keadilan. Kalian berdua anjing. Kalian buta ya. Beliau ini adalah sesepuh agung dari aliran Gunung Senja, Jumanto Santoso. Sesepuh agung? Sesepuh agung. Aku salah. Maafkan aku. Murid, memberi hormat pada kakek guru. Memberi hormat pada leluhur pendiri. Memberi hormat pada sesepuh agung. Memberi hormat pada sesepuh agung. Memberi hormat pada sesepuh agung. Memberi hormat. Kau tak usah si brengsek. Sesepuh agung. Sesepuh agung. Aduh, kok langit sudah gelap ya? Lihatlah, mereka sudah dihukum berlutut selama 8 jam. Bagaimana menurutmu? Bangunlah, bangunlah. Ternyata Paman Guru sudah datang sejak lama.
Lalu kenapa tidak memberitahu muridmu lebih awal tentang status paman guru? Muridmu hampir saja melakukan dosa besar mengkhianati guru dan leluhur. Aduh, aku kan tiba-tiba sambil main-main, jadi ingin main-main saja. Lagi pula si brengsek ini, dia juga belum melakukan upacara penghormatan kepada guru. Secara ketat, dia belum menjadi muridku. Oh, ternyata Anda belum menjadi guruku. Oh, kalau begitu aku paham. Sesepuh, aku sekarang tidak punya guru lagi. Jadi bisa mohon Bapak jadi guruku. Kamu. Sui Jingye, dasar bodoh. Kamu ngapain sih? Kamu hari ini benar-benar mau bikin aku kesel ya? Aduh. Suamiku. Paman guru, jangan begitu, saya tidak pantas. Maksud sesepuh Huangshi adalah dia mau kamu kepada beliau sujud dan mengaku guru. Dia mau resmi menerimamu sebagai murid. Kamu lupa botol minumannya. Oh, begitu rupanya. Cepat. Murid, memberi hormat kepada guru. Aduh, Sui Jingye. Kamu ini benar-benar bebal ya. Bangunlah. Terima kasih guru, terima kasih guru. Bodohnya lucu sekali kamu ini. Hehehe. Ketua aliran Gunung Senja, Eka Wibowo, dan sesepuh Hendra Pratama siap menerima hukuman. Murid siap menerima hukuman. Murid siap menerima hukuman. Eka Wibowo, kamu tidak bisa membedakan benar salah. Hendra Pratama, kamu menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Aku menghukum kalian berdua untuk merenung di ruang tertutup selama 10 tahun. Tidak boleh turun gunung setengah langkah pun. Siap. Dan kalian berdua, ayah dan anak ini, sudah melakukan banyak kejahatan, selalu membuat keributan. Aku menghukum kalian berdua, ayah dan anak, untuk menjadi budak Sui Jingye dan istrinya selama 10 tahun. Kalau berani bilang tidak setengah kata pun, aku pukul sampai gigi kalian rontok semua. Murid mematuhi perintah. Nah, ini baru pas. Oh ya, aku hari ini juga ada satu hal kecil untuk diumumkan. Posisi sesepuh agung aliran Gunung Senja akan diisi oleh Sui Jingye. Kamu ini. Aku? Paman Buyut, ini... Apa ini? Ini? Aduh, si tua pengemis ini selalu tidak suka hal-hal duniawi. Sui Jingye. Watak dan bakatnya itu semuanya satu dalam sejuta. Sini, mendekat. Duduk di sini. Wah. Duduk di sini. Kalian masih bengong apa lagi, hah? Cepat beri salam pada sesepuh agung. Hormat pada sesepuh agung. Aduh. Yaner. Mertua. Aduh, kalian semua bangunlah. Hari ini semua urusan sudah selesai. Semuanya bubarlah. Kami mohon Paman Buyut bersama keluarga Paman kembali ke gunung untuk berkumpul. Kebetulan perutku sudah lapar. Ayam waktu itu enak ya. Iya kan? Aku bilang ya. Wah, adik ipar. Aduh, kami yang buta. Bawalah kami, kakak-kakak ini. Lagi pula kita kan satu keluarga. Iya, betul. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Tapi ada yang bilang sendiri. Kami suami istri ini. Dengan kalian tidak ada hubungannya. Aduh, kami tahu salah. Adik kedua bicaralah, salah, benar-benar salah. Itu... Nanti kamu panggil aku kakak. Aku panggil kamu tuan. Ayah, tolong bantu kami minta ampun lah. Dulu sombong, sekarang merendah. Kalian tidak punya malu, aku masih punya. Ini soal punya malu atau tidak. Orang yang tahu diri. Itulah pahlawan sejati. Hahaha, kita pergi. Jingye. Aduh, adik ipar, sesepuh agung. Sesepuh agung, tunggu kami. Mulai hari ini, kamu duduk di sini. Dengarkan aku, duduk. Kali ini berkat Jingye, mulai hari ini, keluarga Xia kami bisa dianggap sebagai keluarga terkemuka di dunia. Hahaha. Ayah, putrimu ini. Selera mataku masih bagus kan? Bagus.
selera matamu sangat bagus. Hahaha. Bapak, sejak menikah, sudah lebih dari 10 tahun aku tidak pulang. Aku ingin membawa Xiayan pulang untuk mengunjungi keluarga. Semoga Bapak mertua mengizinkan. Ini semua salahku, demi kepentingan pribadi. Selama lebih dari 10 tahun tidak mengizinkanmu pergi dan menghubungi keluargamu. Jingye, bawalah Xiayan dan berangkat secepatnya. Sampaikan permintaan maafku kepada keluarga mertua. Terima kasih banyak Bapak mertua. Terima kasih, Naya. Bawahan tidak tahu bahwa pasangan sesepuh agung datang ke sini. Tidak sempat menyambut dari jauh. Mohon sesepuh mengampuni kesalahan ini. Aku dan istri datang ke sini kali ini adalah urusan pribadi, tidak memberitahu sebelumnya. Kalian tidak perlu berlebihan, bangunlah. Baik. Bawahan akan menyiapkan jamuan sederhana di gedung Shek siang malam ini. Mohon berdua berkenan hadir. Kalau begitu, malam ini kami akan mengganggu. Itu kehormatan bagi bawahan. Bagus sekali, asalkan bisa masuk ke dalam pandangan sesepuh agung. Keluarga Chenku, Chen Songhe, kepala keluarga Chen, akan menjadi keluarga nomor 1 di kota Lazuardi. Hormat mengantar sesepuh agung. Sesepuh agung ini sangat misterius. Untuk apa dia datang ke sini? Ada apa? Wahahaha. Kediaman keluarga Sutanto. Kamu baik-baik saja? Kak kedua. Tenggat 3 hari sudah habis. Keluarga kami datang untuk menjemput orangnya. Tono Gunawan, kepala pelayan keluarga Gunawan. Suiji kakak laki-laki Suijingye Siefang Nibu Jingye Sutanto. Sudah kukatakan, Mia Sutanto adik perempuan Sui Jingye, putriku, sama sekali tidak akan menikah dengan playboy seperti tuan muda keluarga Gunawan. Untuk apa jadi selir? Tuan kami, dia adalah kepala pelaksana cabang kota Lazuardi dari aliran Gunung Senja. Keluarga kami di kota Lazuardi, perkataan kami adalah hukum. Kalau tuan muda kami menginginkan, keluarga mana yang tidak dengan sukarela menyerahkan putri mereka untuk dipersembahkan. Kalian jangan sampai menolak tawaran baik dan malah memilih yang buruk. Meskipun keluarga Sutanto sudah merosot, tapi di kota Lazuardi, dulu juga keluarga bela diri yang terkenal. Ingin adikku menikah ke keluargamu? Jangan harap. Hahaha. Keluarga Sutanto bisa saja mengirimkan putra kalian untuk jadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Jangan pura-pura di hadapanku. Kurasa perguruan bela diri keluargamu ini juga tidak akan bertahan lama. Ini adalah 300 tael perak. Asalkan kalian menikahkan Mia Sutanto dengan tuan muda kami, uang ini semua menjadi milik kalian. Siapa yang mau uang kotor kalian? Aku lebih baik mati daripada menikah. Kesabaran itu ada batasnya. Sebaiknya kalian cepat-cepat mengalah. Kalau tidak, keluarga kalian tidak tahu. Kau mau apakan? Keluarga kami? Jingye. Anak kedua. Kak. Ibu, putra datang terlambat. Ibu, menantu datang terlambat. Anak kedua. Kakak. Pulang saja sudah baik, pulang saja sudah baik. Kakak sulung. Aku tak punya waktu di sini nonton kalian pamer reuni keluarga. Cepat serahkan Mia Sutanto, kalau tidak, aku gempur habis keluarga Sui kalian. Kalau aku bilang, tidak mau menikah? Kamu cuma menantu sampah. Diusir keluarga Xia, kan? Berani juga bicara denganku. Anak kedua, apa yang dia katakan benar? Kamu diusir keluarga Xia? Ibu jangan khawatir, serahkan saja pada Jingye. Layak atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Kamu mau bagaimana? Aku siap temani. Keluarga Sui kalian dulu juga bagian dari dunia persilatan. Baik, kita bicara sesuai aturan dunia persilatan. Ketiga orang ini adalah penasihat kehormatan keluarga Chen. Asal kamu bisa kalahkan mereka bertiga, aku langsung pergi. Kalau kamu kalah, tidak hanya
Mia Sutanto harus menikah dengan tuan mudaku. Uangnya tak akan ada sepeser pun. Jingge, jangan. Ketiganya sangat kuat. Jarang ada lawan di kota Lazuardi. Jangan terjebak tipu daya mereka. Baik. Aku terima. Kalau begitu jangan menyesal. Siapa yang mau mati duluan? Jingge. Selama bertahun-tahun ini, aku tahu semua kabar itu. Menantu yang masuk keluarga Xia, reputasinya itu loh. Kak, aku bukan. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu karena sejak kecil bakatmu kurang bagus, jadi kamu dijadikan menantu. Pada akhirnya, ini salah kakak. Bukan salah kakak, aku benar-benar tidak. Orang-orang ini saja aku tidak bisa kalahkan. Apalagi kamu. Keluarga Sui di tanganku. Bisa terpuruk sampai seperti ini. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Kamu tunggu sebentar. Anak kedua, musuh sudah di depan mata. Kenapa kamu menekan titik akupuntur kakakmu? Mau apa? Ibu, dalam situasi seperti sekarang, aku tidak sempat menjelaskan ke kakak. Kamu tidak tahu betapa hebatnya 3 penasihat keluarga Chen ini. Kamu melumpuhkan si sulung, lalu siapa yang akan bertarung? Ibu benar, kak kedua. Ketiga orang ini sangat kuat. Salah satunya pernah mendapat bimbingan dari Elder Yue dari aliran Gunung Senja. Cepat lepaskan titik akupuntur kakak. Mungkin masih ada kesempatan. Ibu. Anak kedua. Ibu. Kamu tenang saja. Kakakmu selalu menyembunyikannya dariku. Tapi sebenarnya semua perlakuan buruk yang kamu terima di keluarga Xia. Sudah kudengar juga. Kamu bukan lawan mereka. Ibu, biarkan saja Jingye pergi. Tapi... Tidak ada tapi lagi, tenang saja ya. Ayo, ayo. Kamu panggil beberapa orang lagi, serang bersama. Bocah kurang ajar yang tidak tahu diri. Hari ini Bapak akan membantai habis-habisan. Anak kedua. Kak kedua. Nggak tahu diri. Bahkan satu jurus saja tidak bisa bertahan. Cuma segini? Ada apa? Dia sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkan dia. Sampah. Sudah kubilang, kamu semua maju bersama. Kalau kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Maju. 3 orang ini yang dari sesepuh Yue, murid catatan namanya juga ada di sana. Itu petarung terbaik di kota Lazuardi. Tenang saja, bahkan jika mereka semua bergabung, tidak akan cukup untuk Jingye. Bagaimana mungkin? Orang yang masuk keluarga Xia ini? Bukankah dia sampah? Kenapa dia begitu kuat? Baik, hari ini aku mengaku kalah. Keluarga Sui, tunggu saja. Pergi. Kamu mau apa? Pulang dan bilang kepada tuanmu, malam ini, aku akan menghadapinya sendiri. Cepat pergi, cepat. Keluarga Sui benar-benar tidak tahu diri. Chen Zhenxing putra Chen Songhe. Ya, Sui Jingye itu. Dia bilang masih mau membuat masalah untuk tuan. Kalau dia berani datang, aku akan membuatnya mati tanpa tempat dikubur. Kekuatan anak itu memang tidak biasa. 3 penasihat keluarga kita, berdua maju pun tidak bisa mengalahkan dia. Kalau begitu tambah orang. Tangkap anggota keluarga Sui. Terutama istri Sui Jingye. Ayahku sudah menjalin hubungan dengan sesepuh agung dari aliran Gunung Senja. Dengan sesepuh agung mendukung, aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan terhadapku. Tuan sangat bijaksana.
Apa, kau adalah sesepuh agung dari aliran Gunung Senja? Dia tidak berbohong, benar. Tak kusangka keluarga Sui kami benar-benar beruntung. Didedikasikan untuk leluhur keluarga Sui. Leluhur melindungi. Sudah larut, kita harus pergi ke Balai Shexiang. Sekalian menuntut Chen Songhe atas kelalaiannya. Beri pelajaran pada keluarga Chen. Ibu, kakak, kami akan segera kembali. Yan Er, kau tidak enak badan? Tiba-tiba, mual dan ingin muntah. Mual dan ingin muntah? Biar aku periksa. Bodoh, kau akan jadi ayah. Benarkah? Yaner, aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Sudah larut, kita harus pergi ke pesta. Tidak. Sekarang kau sudah hamil. Kau tinggal di rumah saja. Beristirahatlah. Serahkan padaku. Ingat, bicaralah yang baik. Usahakan jangan main tangan. Untuk anak kita mengumpulkan pahala. Aku tahu. Pergilah, hati-hati. Ibu, kakak, kalian semua pulang saja. Tunggu aku. Yaner. Dingin di luar, ayo kita masuk. Kediaman keluarga Sui. Kalian mau apa? Sui Jingye dari keluargamu itu terlalu sombong. Tuan muda kami ingin menjadikan kalian untuk merendahkan dirinya. Ikut kami. Wah, Pak Joko Santoso datang. Memang Tuan Chen yang dianggap penting. Silakan masuk. Berhenti. Kamu kesini mau apa? Aku sudah bilang padamu siang hari. Malam ini aku mau bicara dengan tuanmu. Dengar ya. Hari ini tuanku akan mengadakan jamuan di Balai Shexiang untuk sesepuh agung dari aliran Gunung Senja. Kalau kamu mau buat keributan di sini, hati-hati dengan sesepuh agung beliau. Kulitmu dikuliti, tulangmu dicabut. Kamu bilang aku dikuliti dan dicabut tulangnya? Tenang saja, aku tidak akan melakukan hal yang keluar dari batas. Sudah takut ya? Dengar ya. Keluarga Chen bisa menghancurkanmu seperti membunuh semut. Cepat pergi! Aku kesini untuk menemui tuanmu. Tidak ada waktu untuk bicara denganmu. Jangan halangi jalan. Kamu benar-benar keras kepala. Sudah kukatakan, hari ini ada tamu penting. Kamu tidak boleh masuk. Atau kamu langsung bertindak sekarang. Aku lihat bagaimana kamu bertindak. Jangan khawatir. Istriku bilang hari ini intinya adalah berbicara. Sedapat mungkin tidak usah bertindak. Di mana dia? Di mana? Tidak tahu kapan sesepuh agung bisa tiba. Kita bisa bertemu dengan orang seperti ini bisa dibilang ikut menikmati keberuntungan keluarga Chen. Memang benar, kali ini keluarga Chen bisa mengundang sesepuh agung datang ke jamuan. Tidak lama lagi kota Lazuardi kita akan menjadi milik keluarga Chen. Betul, kalau begitu kita tunjukkan yang terbaik. Semoga nanti keluarga Chen makan daging, kita juga bisa minum kuahnya. Siapa ini? Belum pernah lihat, bukan orang kota Lazuardi ya? Wajahnya asing. Sesepuh agung. Kenapa dia duduk di sana? Jangan-jangan dia. Tuan muda, dia itu Sui Jingye. Kamu berani-beraninya kamu duduk di sini, Sui Jingye. Tahukah kamu kursi yang kamu duduki itu milik siapa? Bukannya tertulis di sini? Sesepuh agung. Hari ini adalah hari besar keluarga Chengku. Kamu sengaja cari masalah ya? Jangan kira hanya karena kamu punya sedikit kemampuan, keluarga Chengku akan takut padamu.
Aku datang hari ini untuk berdiskusi dengan kalian. Kamu belum pantas bicara denganku. Aku datang untuk menemui ayahmu, Chen Songhe. Kurang ajar. Nama tuanku, pantaskah kamu sebut langsung? Anak ini nekat sekali, berani menyamar sebagai sesepuh agung, bahkan berani menyebut langsung nama kepala keluarga Chen. Tampaknya dia sengaja cari gara-gara. Anak ini siapa sih? Berani melawan Tuan Muda Chen? Tuan Muda Chen terkenal di kota Lazuardi karena kekejamannya yang terkenal. Aku tahu dia siapa. Dia orang kota Lazuardi, dari keluarga Sui itu. Dia adalah anak kedua yang dikirim sebagai menantu. Menyebut langsung nama Chen Songhe, lalu kenapa? Tuanku adalah pejabat besar kota Lazuardi. Dari aliran Gunung Senja, bahkan sesepuh dari markas besar pun harus menghormatinya. Kamu cuman orang tak dikenal, pantaskah menyebut namanya langsung? Jangankan Chen Songhe, bahkan dari aliran Gunung Senja, sesepuh kiri Hendra Pratama, dan sesepuh kanan Haris Wijaya, bahkan ketua aliran Eka Wibowo pun, aku bisa sebut namanya langsung. Menantu kecil benar-benar nekat. Kasihan orang yang dia jadikan menantu, ikut-ikutan kena imbas. Cepat diam kamu, keluarga mana yang melahirkan orang sepertimu? Benar-benar sial 7 turunan. Di seluruh dunia, kecuali ibu kandung, ayah mertua, dan guru, aku bisa sebut nama mereka langsung. Kamu sendiri yang cari mati, itu malah menghemat tenagaku. Orang ini bicara seenaknya, menghina keluarga Chenku saja sudah keterlaluan. Dia bahkan berani menghina aliran Gunung Senja. Para sesepuh, ini sudah tak bisa ditolerir lagi. Siapa yang bisa menangkap orang ini, keluarga Chenku pasti akan memberi imbalan yang besar. Biarkan aku yang menangkapnya. Keluarga Chen kami didukung oleh sesepuh agung. Semua tidak perlu khawatir, langsung serang saja. Kamu bantu aku. Tangkap penjahat ini. Kita bagi rata jasanya. Baik. Tuan Muda. Orangnya sudah diantar. Sui Jingye, aku akui kau memang punya kemampuan, tapi hari ini kau ketemu aku. Bawa dia ke sini. Minggir. Coba tebak. Siapa dia? Kau ingin dia mati? Sudah kukatakan, aku kesini untuk berunding. Lepaskan istriku segera. Sekarang kau tahu takut? Kenapa tidak berpura-pura lagi? Pura-puralah, sekarang baru tahu merendah. Sudah terlambat. Perempuan ini sekarang ada di tanganku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Sekarang juga lepaskan istriku. Kalau tidak, aku akan menenggelamkan seluruh keluarga Chen bersamanya. Wah, aku sangat takut. Walaupun suamimu punya kemampuan hebat, sekarang hanya bisa marah tanpa daya, menggonggong beberapa kali untuk menghiburku. Aku cari mati. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Yaner? Yaner, kamu tidak apa-apa? Tuan Muda, kamu tidak apa-apa. Sakit. Sakit di mana? Kaki. Kamu mau apa? Kamu tidak seharusnya menyentuh istriku. Ayahku adalah kepala pelaksana kota Lazuardi dari aliran Gunung Senja. Kamu tidak boleh menyentuhku. Inikah yang jadi andalanmu untuk cari mati? Sayangnya itu tak berguna bagiku. Di belakang keluarga Chen masih ada sesepuh agung. Di matamu hanya ada sesepuh agung? Jingye. Ibu. Kakak laki-laki dan adik perempuan masih di tangan mereka.
Apa? Takut, kan? Lepaskan keluargaku. Mau keluargamu dibebaskan? Sekarang berlututlah di tanah, sujud 3 kali, dan panggil aku kakek, baru kulepaskan keluargamu. Kalau kamu cari mati, aku akan kabulkan keinginanmu. Kepala pelaksana kota Lazuardi dari aliran Gunung Senja, Chen Songhe, tiba. Ayahku datang. Bukannya mau membunuhku, bunuhlah. Kamu pikir aku tidak berani? Ayo lakukan, dasar pecundang. Mohon kasihan. Aku kabulkan keinginanmu. Siapa yang berani melukai anakku di kota Lazuardi? Siapa kamu? Bapak bunuh dia untuk membalas dendamku. Bapak bunuh dia. Anak, tenang saja. Bapak pasti akan membalas dendam untukmu. Hari ini seharusnya hari yang bahagia. Aku tidak ingin melihat darah di sini, tapi kau melukai anak Chen Songhe. Hari ini adalah hari kematianmu. Chen Songhe. Apakah kau tahu dosamu? Kalian benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Sudah diambang kematian masih bicara besar. Bapak bunuh dia, balas dendam untukku, bunuh dia. Diam! Apakah kau tahu siapa dia? Peduli siapa dia? Bapak anakmu dipukul sampai seperti ini. Apakah kau ingin menjadi pengecut? Bunuh dia, bunuh dia. Aku suruh kau diam. Bapak, di belakang keluarga Chen kami ada sesepuh agung. Kau masih berani menyebut sesepuh agung? Apa maksudnya, Bapak? Jangan menakut-nakutiku. Sesepuh agung tidak menginginkan kami lagi. Yang di depanmu adalah sesepuh agung dari aliran Gunung Senja. Hormat kepada sesepuh agung. Hormat kepada sesepuh agung. Anakmu merebut adik perempuanku untuk dijadikan selir. Dicegah olehku tidak menyesal atau memperbaiki diri, malah menculik keluargaku. Chen Songhe, apakah kau tahu dosamu? Anakku yang tak terkendali menyinggung sesepuh agung ini adalah kesalahan saya. Tampaknya kau tidak tahu di mana letak kesalahanmu sendiri. Nyonya, mohon pertimbangan yang adil. Saya sama sekali tidak bermaksud demikian. Saya bersalah. Jika Sui Jingye masih menjadi menantu yang tak berguna itu, apakah kau masih merasa bersalah? Kalian orang-orang ini selalu memandang rendah orang biasa. Bahkan sekarang, di hati anakmu, hanya merasa dia telah mengusik orang yang salah. Tidak merasa bahwa perbuatannya ada yang salah. Jika saya tidak bangkit, tidak pulang kampung, mungkin keluargaku sudah mengalami nasib buruk. Tapi di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa bangkit? Dan berapa banyak lagi yang bisa pulang kampung dengan sukses? Perintah sesepuh agung aliran Gunung Senja Chen Zhenxing banyak kejahatan. Chen Songhe melindungi dan lalai mengawasi segera bawa kembali ke markas untuk diadili. Kejahatan masa lalu. Satu persatu. Diperiksa dan dihukum berat satu persatu. Keluarga Chen dari sekarang. Dikeluarkan dari aliran Gunung Senja, dikeluarkan dari aliran Gunung Senja. Saya. Siap. Yan Er ditangkap dan dibawa keluar begitu lama. Tidak tahu bagaimana keadaannya. Kakak ipar kedua tidak akan diculik kan? Mengancam kakak kedua kan? Chen Zhenxing belum kembali begitu lama, mereka berdua tidak akan. Jangan ngomong sembarangan. Anak kedua. Ibu. 8 tahun kemudian. Luna Sutanto Putri Sui Jingye. Luna, ada apa? Xia Jiaquan yang diajarkan kakek ini, aku tidak bisa menguasainya. Jangan buru-buru. Lama-lama pasti bisa. Ibu, apakah ibu pernah berbuat salah pada ayah? Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin ibu berbuat salah pada ayah? Kalau begitu, aku pasti anak yang kalian pungut. Siapa bilang Luna kami adalah anak pungut? Paman dan paman kedua bilang begitu. Mereka bilang aku sangat bodoh, bela diri pun tidak bisa.
Jangan dengarkan omongan mereka, lagi pula Luna yang bodoh sekalipun ibu tetap sayang. Tapi ayah begitu hebat, aku begitu bodoh. Ayahmu dulu lebih bodoh darimu. Mau dengar cerita tentang ayahmu dulu? Mau. Luna, jangan dengarkan. Jangan dengarkan ibumu cerita-cerita basi itu. Kita beli tanghulu ya. Ya. Ayo pergi. Luna, suatu hari nanti kau akan mengerti tidak ada orang yang bodoh sejak lahir. Mereka hanya belum menemukan jalannya sendiri.